Karena dia tidak mengerti. Padahal dia sedang bercerita tadi antara apa? Untung dan rugi. Rugi itu bukan jelek. Gitu loh. Guru dari untung. Dari untung. Neraka itu bukan jelek. Maka kata Allah dalam Al-Quran, semuanya akan ketemu. Orang yang mau ke surga wajib ketemu neraka. Sungguh sayang Allah pada kita. Coba dengan setiap huruf Al-Quran itu. Dalam bab dosa tadi. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri. Dua isi ma'rifat ketemu, satu isi ma'rifat. Itu satu masalah. Tapi solusinya dua. Setiap Mas Roji punya masalah. Dia Allah sedang nyiapkan dua keuntungan sebetulnya. Cuma manusia nggak mengerti. Cuma terkadang manusia nggak mengerti, malah menolak. Iya. Cabutlah ya Allah masalahku. Teman-teman tuh dihadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak ideal, atau tidak sesuai dengan harapan, atau dianggap itu sebagai sesuatu yang buruk terjadi dalam dirinya. Cara melampauinya, cara memeluknya, supaya kemudian tetap neutron, tetap netral, itu bagaimana, Bah? Sebetulnya bagi kita seharusnya mengerti. Allah tidak menghendaki kamu kemudahan. Ya. Jadi kamu itu bukan milik kemudahan. Dan kamu juga bukan milik kesempitan. Kamu ingin balik kepada netral lah. Bukan pada proton. Bukan pada elektron. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj elektron dan proton. Maka orang pada proton, sepositif apapun ada positron. Ada positif yang negatif. Ada negatif yang positif. Maka bukan menjadi Arjuna kah atau bukan menjadi Kurawa. Kalau Kurawa itu mainnya baik, gitu. Kalau Rahwana itu mainnya baik. Dan kalau ditanya, "Man Rabbuka, siapa Tuhanmu?" Dalang. "Man imamuka?" Dalang. "Siapa yang bicara?" Dalang. "Siapa yang membuatmu buruk?" Dalang. Kata dalang, di kisah wayang nanti aku akan jadikan kamu Arjuna. Tapi Arjuna kalau ditanya, "Siapa yang buat kamu gagah?" "Saya." "Siapa yang hebat memanah?" "Saya." "Siapa yang jago?" "Saya." Dipastikan oleh dalang si Arjuna akan berperan menjadi Rahwana. Inilah kehidupan yang diulang itu, Mas. Bisa sa'adah, syaqawah. Bisa bahagia, bisa celaka. Akibat tadi Ya'juj wa Ma'juj. Berpikir selalu menolak. Itulah Allah mudahkan, Allah susahkan. Kamu bukan milik kemudahan, kata Allah, tapi juga pada saat Mas Roji dimudahkan. Mudah. Jalan turun. Duit mudah, badan sehat, anak baik, keluarga baik. Tapi nggak sadar. Ditutup, masuk mulai kesempitan. Sempit, hutang banyak, masalah ada, anak sakit. Begitu sudah mulai turun, diangkat lagi. Karena kamu bukan milik kesempitan dan kamu juga bukan milik lapangan, tapi kamu adalah milik aku, kata Allah itu. Maka sebetulnya Ya'juj wa Ma'juj ini harus dipandang bukan sebagai musuh. Maka dualitas itu kalau kata Abah nanti adalah ada menyatukan dualitas. Tadi semua menyatukan di dada di sini. Maka Abah ada jawabkan amaliyah di sini, amaliyah di dada, amaliyah di atas. Adalah untuk menghilangkan dualitas tadi. Supaya kita indah. Ke kiri dan ke kanan pun indah. Melampaui dualitas. Melampaui dualitas. Begitu kita, nah inilah yang Abah lakukan. Begitu Abah menerima dualitas itu. Ternyata disitulah keindahan. Kalau tidak akan masuk pada Dajjal. Disitulah kita akan menjadi hakim, menjadi jaksa. Dan di dalam rumah pun menghakimi istri sendiri. Menghakimi anak sendiri. Menghakimi tetangga sendiri. Jadi jaksa pada siapapun. Salah. Karena yang kamu anggap benar adalah benar menurut kamu. Yang sifatnya subjektif. Akhirnya jadi Dajjal. Jadi indikator bahwa seseorang itu udah bisa melampaui dualitas adalah ketika dia atau mereka sudah bisa menerima baik itu kejadian yang baik, yang buruk, semuanya udah bisa diterima. Bisa gitu ya, diterima. Dan itulah proses belajar.
kata sabar itu harus dilatih. Nah itu melatihnya itu Mas Hendra. Baik, buruk, untung, rugi. Itulah surga dan neraka. Tuhan itu bicara begitu doang untuk kebaikan kita. Ini ngomongin neraka kayaknya Tuhan tuh dendam banget sama manusia. Aduh, kadang-kadang ini kadang abah gedek ini. Tuhannya difitnah terus. Tuhannya begitu indah, begitu baik. Coba dengan satu kalimatnya, Pak. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kenapa ada kata kasabah? Ada iktasabah. Kasabah itu dari pajan fa'ala. Sebenarnya iktasabah majan ibta'ala. Ada. Di situ aja kalau diartikan lempeng artinya kan sama. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ada penambahan hamzah dan ta di situ. Berarti ada tambahan makna. Diartikan kamu dapat pahala, ya dapat. Kamu yang melakukan dosa, ya kamu dapat dosa, kamu dapat pahala. Tapi di situ ada bahasa iktasabah. Allah di situ ada, kalau makna kasabah itu ada asobah. Jadi artinya kalau seandainya berbuat baik, kita langsung mendapatkan baik. Bahkan baik itu dilipatkan. Maka kata apa? Mencari pahala itu lebih mudah daripada berbuat dosa sebetulnya. Kalau orang ingin berbuat dosa, maka iktasabah itu ada wajan apa? Ifta'ala. Ifta'ala itu ada wajan, ada di situ adalah ziyadah, perjuangan. Jadi orang itu sebenarnya kalau ngerti tadi istilah ini, aneh kalau orang itu mencari pahala susah. Padahal yang paling mudah itu cari pahala. Di situ pun sebetulnya manusia harus tenang pada Tuhan yang maha baik ini. Mas Proji itu susah loh cari dosa itu sebenarnya. Karena dosa itu kalau baru diniatkan tadi iktasabah. Tidak dicatat. Kalaupun sudah dilakukan hanya satu. Tapi kalau kasabah ada asobah. Maka di situ setiap kebaikan dikalikan. Bisa 10, bisa 70, bisa 700. Itulah mana asobah dari kata kasabah. Nah artinya bahwa sebenarnya ya bagi Tuhan itu ya kebaikan itu adalah begitu. Artinya apa? Memang dari awal kita disuruh bahagia kok. Jadi aneh saya itu kalau orang ngomongin Allah itu penyiksa. Karena dia tidak mengerti. Padahal dia sedang bercerita tadi antara apa? Untung dan rugi. Rugi itu bukan jelek. Gitu loh. Guru dari untung. Neraka itu bukan jelek. Maka kata Allah dalam Al-Quran semuanya akan ketemu. Orang yang mau ke surga wajib ketemu neraka. Tiap hari bersama neraka kok kita. Cuma orang aja nggak ngerti tadi semua. Ya, itu masih ada kurang lebih. Oke, menarik sekali ya. Apa nggak diteruskan tadi apa? Dari setelah Yajuj wa Majuj? Imam Mahdi adalah tadi apa namanya? Setelah Yajuj karena ke kiri Juj, itu kan ada kul, ada Juj. Tadi semua. Ada elektron, ada proton, ada neutron. Nah, hakikat Allah itu netral. Kita ini bukan kanan, bukan kiri. Kalau ke kanan jadi dajjal. Setelah jadi dajjal, manusia akan terpuruk berbuat salah. Tapi itu pun nggak buruk, Mas Hendra. Maka di dalam Sunda itu ada terang-terang, kolentrang, silondok paeh, nunutan, tikus rukana, durukan, mesat gobangka, buyutan. Tuh, artinya kehidupan ini seperti perang Mahabharata. Terang, enak, nggak enak, baik, buruk. Tadi Yajuj wa Majuj, menang, kalah. Akhirnya dia menjadi dajjal, tikusruk. Artinya apa? Dagang jadi rugi. Perjuangannya gagal. Tapi itulah modal untuk dia bangkit. Tikusruk karena durukan itu terbakar ke dalam api. Akhirnya mesat gobang. Dia bangkit. Itulah. Maka setelah dia masuk dajjal datang Imam Mahdi. Orang itu akan mendapatkan kebenaran setelah berbuat salah, Mas Hendra. Maka saya menyaksikan kenapa wali seperti Robiah Adawiyah, Syekh Syirih Sakoti, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab dari sahabat. Justru mereka itu mendapatkan kemuliaan setelah tikusruk karena durukan tadi. Setelah berbuat salah. Dia akhirnya menemukan Imam Mahdi. Di mana? Di dirinya. Karena dia sudah bisa membunuh Dajjal. Dia bunuh tadi yang dualitas tadi. Saya terima ya Allah kanan atau kiri. Saya terima ya Allah untung dan rugi.
Saya terima ya Allah menang dan kalah. Kemanapun tak ada satupun fi'il kecuali perbuatanmu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Setelah kita sadar tidak ada perbuatan yang pada Arjuna kecuali dalang. Tidak ada perbuatan kepada Rahwana kecuali dalang. Satu ucap pun, satu gerak pun, semuanya la tataharraku zarratun illa biidni, dalang. Tidak bergerak satu wayang pun kecuali izin. Sadar dia di situ. Itulah Imam Mahdi itu sadar. Setelah dia menemukan kesadaran, muncullah Imam Mahdi pada dirinya. Setelah Imam Mahdi muncul apa? Datang Isa timal ruhama ubainahum. Wah, saya kemarin itu gagal karena saya itu dolim pada orang. Saya itu kemarin gagal karena saya pelit kepada anak buah saya. Datanglah Isa. Sifat ruhama, mulailah dia belajar memberi. Tuh. Kalau sudah Isa datang, Imam Mahdi datang, Isa datang, akhirnya datang kiam, bangkitlah dia. Sebetulnya. Setelah dikusruk dalam kejatuhan, ke dalam neraka, dia bangkit untuk naik ke dalam sorga. Maka di Jawa Barat saya bilang ada kisah Kabayan. Kabayan itu kalau ketemu tanjakan dia, nah itu Kabayan yang sudah sadar tuh. Kalau Kabayan ketemu tanjakan, dia malah ketawa. Seharusnya Mas Hendra, kita ini kalau menemui kesulitan harusnya tersenyum. Coba lihat surat Al-Insyirah. Kenapa dalam surat Al-Insyirah itu dari alam nasroh laka sodro. Alam itu dalam bahasa orang ngaji adalah istifham. Artinya Allah menggunakan kalimat bertanya untuk pernyataan. Kenapa Allah menggunakan kalimat bertanya untuk pernyataan? Karena Allah ingin menjelaskan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Di situ ada kata yusrun, ada kata usrun. Ada kata mudah, ada kata susah. Allah menggunakan dua isim ma'rifat pada kata fa inna ma'al, udah fa, udah menggunakan kata inna, udah menggunakan kata ma'a, artinya itu kata Allah. Maka kata saya itu kalau baca Quran ya Allah nangis Mas Hendra. Kan begitu sayangnya Allah kayak tadi. Laha makasabat wa ilaha maktasabat. Hanya gara satu kasabah, yang satu iktasabah. Kalau urusan dosa Allah kalau belum dilakukan nggak dia apa-apa. Tapi pada saat dilakukan dikasih satu. Inilah di sini sebetulnya kalau orang sudah mengerti, sadar, bangkit dari kesadaran betapa sayangnya Allah, maka hilanglah. Maka pantas ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak lagi takut. Bahkan betapa rindunya pada Allah. Bukan tadi semua ya. Jadi itu kalau menurut Abah, jadi sesungguhnya segala kisah Al-Quran itu yang kelihatannya serem, nggak serem. Tadi semua hanya untuk menunjukkan kata Allah, lihat pada sifatku mana yang lebih banyak. Coba lihat dalam Asmaul Husna. Apakah nama yang buruknya nama baiknya lebih banyak apa nama buruknya lebih banyak? Yang nama baiknya lebih banyak. Nama baiknya. Dari 99 hanya 3 saja. Itu pun kendaraan bagi orang-orang yang mau make. Iblis, jin, tadi apa? Al-Mudilu, Ad-Doru, Al-Muntakimu, membalas, memukul. Ad-Doru, memberikan darurat. Hanya itu saja. Dan itu pun Allah akan Ad-Doru, darurat itu bukan untuk menyusahkan. Untuk menahan si makhluk. Tadi semua. Supaya tidak melampaui batas. Maka disitulah. Kenapa saya lihat Tesla menggunakan kunci dunia itu 6369 songo alias Asmaul Husna itu 99. Di situ pun kita udah apply. Sungguh sayang Allah pada kita. Coba dengan setiap huruf Al-Quran itu dalam bab dosa tadi, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri, dua isi ma'rifat ketemu dua isi satu isi ma'rifat. Itu satu masalah, tapi solusinya 2. Setiap Mas Roji punya masalah, dia Allah sedang menyiapkan 2 keuntungan sebetulnya. Cuma manusia nggak mengerti. Maka dalam hadis kursi kata Allah, aku tunggu engkau dalam musibahmu. Aku tunggu engkau. Jadi Allah itu selalu hadir dalam setiap musibah. Aku menunggumu di penghujung musibah itu. Cuma terkadang manusia nggak mengerti, malah menolak. Musibah. Cabutlah ya Allah masalahku. Coba. Kalau misalnya
teman-teman tuh dihadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak ideal atau tidak sesuai dengan harapan atau dianggap itu sebagai sesuatu yang buruk terjadi dalam dirinya, cara melampauinya, cara memeluknya supaya kemudian tetap neutron, tetap netral, itu bagaimana, Bah? Ya, sebetulnya kalau Abah sudah punya amalia semuanya. Tadi STS itu sadar, dan ternyata bagaimana sih sadar? Kan tadi mengerinya Danau Efrat itu karena tidak sadar. Maka kita bangkitkan kesadaran. Bagaimana bangkitan bangun dari tidur? Maka